Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan diberi syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Ahmad Riansyah ME selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pemikiran Ekonomi menurut Imam Asy-Syaibani. Di sini saya Niza Utami sebagai pemateri pertama, kemudian saudara Rizky Halomoan sebagai pemateri kedua, dan saudari Laila Nurfadilah sebagai pemateri ketiga. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan biografi singkat Imam Asy-Syaibani. Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Asy-Syaibani atau yang kita kenal sebagai Imam Syaibani lahir di kota Wasit, ibu kota Irak, pada masa akhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah, tepatnya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ayahnya yang berasal dari Syaiban, wilayah Jazirah Arab. Kemudian bersama orang tuanya, Imam Asy-Syaibani pindah ke kota Kufah yang pada saat itu terkenal sebagai pusat kajian dan ilmiah. Di sanalah Imam Asy-Syaibani belajar fikih, bahasa, sastra, dan hadis kepada para ulama seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Zar, Abdurrahman Al-Auza'i, dan Malik bin Mughal. Kemudian ketika berusia 30 tahun, Imam Asy-Syaibani mengunjungi Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas yang mempunyai latar sebagai ulama ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Berguru kepada ulama tersebut memberikan nuansa baru kepada Imam Asy-Syaibani dalam pemikiran fikihnya. Imam Asy-Syaibani menjadi mengetahui lebih banyak tentang hadis. Dari kedalaman pendidikannya tersebut, Imam Asy-Syaibani membuat kombinasi antara aliran ahlul al-ra'yi dan ahlul hadis di Madinah. Ia juga mempertimbangkan serta mengutip hadis-hadis yang tidak dipakai oleh Imam Abu Hanifah dalam memperkuat pendalamannya. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fikihnya. Ia menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadis. Setelah itu di Baghdad, Imam Asy-Syaibani juga berprofesi sebagai guru dan banyak berjasa dalam mengembangkan fikih. Seperti Imam Asy-Syafi'i sendiri sering ikut dalam majelis pengajian Asy-Syaibani. Hal ini ditopang pula oleh kebijaksanaan pemerintah dinasti Abbasiyah yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Kemudian mengangkat Imam Asy-Syaibani sebagai hakim ar-riqah. Namun itu hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Kemudian Imam Asy-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Al-Rai dekat Teheran dalam usia 50 tahun. Saya Rizky Halomoan Siregar dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan bagian B tentang karya-karya Asy-Syaibani, yang mana kita ketahui dalam menulis pokok-pokok pemikiran fikihnya Asy-Syaibani ini menggunakan ihtisan sebagai metode ijtihad, yang mana ihtisan itu adalah kecenderungan seseorang kepada hal yang menurut dia itu lebih baik sebagai metode ijtihad atau berusaha mencari kebenaran tentang ilmu.
Nah, kita ketahui kitab Abu As-Saibani ini digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, kitab Az-Zahiri Ar-Riwayah, yang mana kitab-kitab yang ditulis berdasarkan perjalanan yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Oleh Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis yang menakwilkan pokok-pokok pemikiran dalam ilmu fikih. Namun, Imam Abu As-Sabaniyah lah yang menukilkan, dan mereka berpandangan dalam Zahiri Ar-Riwayah ini. Kitab Zahiri Ar-Riwayah terdiri ada 6 judul, 6 buku. Pertama yaitu Al-Mansud Al-Jami', yang kedua Al-Kabir, yang ketiga As-Saghir As-Siyarah, yang keempat Al-Kabir, yang kelima Al-Jami', dan yang keenam Az-Ziyadah. Inilah. Namun keenam kitab ini berisikan pendapat Imam Hanifah tentang berbagai masalah seperti keislaman, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan sejarah. Namun dalam keenam judul ini disatukan menjadi satu kitab yang namanya kitab Al-Kahfi. Oke, kitab Al-Kahfi oleh Imam Abi Al-Fadli Muhammad. Oke, selanjutnya saya Laila Nur Fadila akan menjelaskan bagian C, yaitu pemikiran ekonomi As-Saibani. Yang pertama ada Al-Kasab atau kerja. Menurut As-Saibani, Al-Kasab atau kerja adalah mencari perolehan harta dari berbagai cara yang halal. Aktivitas ini dalam ilmu ekonomi disebut dengan aktivitas produksi. Produksi barang atau jasa dalam ilmu ekonomi ini adalah barang atau jasa yang mempunyai utilitas atau nilai guna. Barang atau jasa yang dalam Islam, barang atau jasa yang mempunyai nilai guna itu adalah barang atau jasa yang mempunyai kemaslahatan. Dengan demikian, seorang muslim akan memproduksi barang atau jasa yang mempunyai atau memiliki maslahat tersebut. Yang kedua ada konsep kekayaan dan kefakiran. Menurut As-Saibani, banyak dalil yang mengatakan tentang keutamaan orang-orang kaya dan orang-orang fakir yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Bahkan menurut As-Saibani, apabila seorang manusia merasa cukup terhadap apa yang dibutuhkannya dan dia kemudian bergegas pada kebajikan sehingga dia akan mencurahkan seluruh perhatiannya kepada akhirat, maka lebih baiklah mereka. Yang ketiga ada klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut As-Saibani, usaha-usaha perekonomian ini terbagi atas 4. Yang pertama ada sewa menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan menurut ekonomi kontemporer ini terbagi atas 3. Yang pertama ada pertanian, perindustrian, dan jasa. Dalam keempat usaha ini, As-Saibani lebih mengutamakan pertanian dari usaha-usaha lain, karena menurutnya pertanian ini memproduksi kebutuhan dasar manusia sehingga manusia dapat melaksanakan kewajibannya. Yang keempat ada kebutuhan ekonomi. As-Saibani mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak-anak Adam sebagai ciptaan itu tidak dapat berdiri sendiri kecuali 4 hal. Yang pertama itu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom mengatakan bahwa keempat hal itu adalah tema ekonomi. Yang kelima ada spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Menurut As-Saibani, manusia tidak dapat berdiri sendiri dan
membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menguasai pengetahuan, salah satu di antaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempersulit manusia yang mau berusaha, bahkan dia akan memudahkan segala dan memberikan semua petunjuk dan jalan untuk dirinya. Mungkin ini saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.